Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi Structural Equation Modeling. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melakukan uji hipotesis untuk pengaruh langsung. Nah, sekarang bagaimana cara kita menguji hipotesis untuk pengaruh tidak langsungnya? Atau menguji ada atau tidaknya pengaruh dari variabel mediasi. Nah, untuk itu kita akan kembali lagi ke aplikasi Swan Statistik. Nah, sekarang kita kembali pada model, kemudian kita pilih pada Calculate Mediation. Di sini kita pilih independent variabelnya. Pada studi kasus kita, yang merupakan independent variable adalah ability, benevolence, dan integrity. Kemudian mediatornya adalah trust. Dan dependentnya adalah participation. Kemudian kita input to equation. Kita kembali lagi pada model. Nah, dari sini kita lihat pada kolom equation. Sekarang kita perhatikan pada model strukturalnya. Sebelumnya, telah tertuliskan model struktural untuk trust dan participation. Kemudian, pada mediation effect, juga dituliskan model struktural untuk trust dan participation. Karena keduanya tertulis, sehingga akan terjadi tumpang tindih, maka salah satu kita hapus. Kita hapus yang bagian atas. Nah, selanjutnya, untuk running program, kita klik Run. Dan hasilnya ada pada output. Sekarang kita lihat pada bagian yang paling bawah, terdapat tambahan definite parameters. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung dan besarnya pengaruh tidak langsung. Hasil ini akan saya pindahkan ke dalam bentuk PowerPoint. Berikut ini adalah pengujian hipotesis untuk pengaruh tidak langsung. Sekarang kita perhatikan untuk yang kotak merah. Kotak merah ini merupakan persamaan yang dituliskan untuk mediation effect. Kemudian yang kotak hijau itu merupakan hasil dari mediation effect. Sekarang kita akan menginterpretasikan. Nah, yang pertama, sekarang perhatikan untuk yang kotak merah. Di sini ada dua persamaan, yaitu persamaan untuk participation dan persamaan untuk trust. Kemudian ada 3 pengaruh tidak langsung, yaitu IND1, IND2, dan IND3. Sekarang apa yang dimaksud dengan IND1, IND2, dan IND3? IND1 sama dengan A1 dikali B1. A1 adalah ability terhadap trust, dan B1 adalah trust terhadap participation. Artinya, IND1 adalah pengaruh tidak langsung ability terhadap participation melalui trust. Kemudian IND2, A2 dikali B1, A2 adalah benevolence terhadap trust, dan B1 adalah trust terhadap participation. Berarti IND2 adalah pengaruh tidak langsung benevolence terhadap participation melalui variabel trust. Dan untuk IND3, A3 dikali B1. A3 adalah integrity terhadap trust, dan B1 adalah trust terhadap participation. IND3 artinya pengaruh tidak langsung integrity terhadap participation melalui variabel trust. Nah, sekarang kita lihat pada kotak berwarna hijau, nilai STD all adalah nilai pengaruh tidak langsungnya. Jadi misalkan IND1 sama dengan 0,015. Artinya, pengaruh tidak langsung ability terhadap participation sebesar 0,015. Untuk IND2 sama dengan 0,086. Artinya, pengaruh tidak langsung benevolence terhadap participation sebesar 0,086. Dan untuk IND3 sebesar 0,291. Artinya, pengaruh tidak langsung integrity terhadap participation sebesar 0,291. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah
pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Kita lakukan pengujian hipotesis. Bisa melihat nilai z-value atau nilai p-value-nya. Akan lebih mudah jika kita menggunakan nilai p-value-nya dibandingkan dengan nilai alfa. Alfa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Sehingga jika p-value kurang dari 0,05 berarti hipotesis alternatif diterima. Sekarang kita lihat pada nilai p-value pada ketiga pengaruh tidak langsung ini. Ternyata IND3 yang memiliki nilai p-value kurang dari 0,05. Artinya, terdapat pengaruh positif secara tidak langsung variabel integrity terhadap participation sebesar 0,291. Baiklah, sekian untuk materi tentang structural equation modeling. Semoga Sobat Swan dapat memahami materi yang kami jelaskan. Terima kasih.